Hai people, apa yang akan terlintas ke pikiran kalian ketika kalian mendengarkan kata mangrove? Atau apa yang akan terpikirkan oleh kalian ketika kalian mendengarkan kata budidaya perikanan? Dan apa yang akan terpikirkan oleh kalian ketika mendengarkan kalimat budidaya perikanan di hutan mangrove? Yap, hari ini kita akan membahas keduanya. Adanya interaksi dan integrasi antara budidaya perikanan dan hutan mangrove dalam satu sistem terpadu yang bernama silvofishery. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Dwi Cahya, mahasiswa NIP FPIK Unpad angkatan 2020, akan membantu menjelaskannya di sini. Untuk pertama, yuk kita cari tahu dulu sejarah awal sistem silvofishery ini. Kawasan hutan mangrove memiliki potensi ekonomi dan ekologi yang sangat besar. Hal tersebut dikarenakan mangrove memainkan peranan penting dalam ekosistem pesisir dengan menjadi tempat hidup bagi sebagian siklus hidup biota-biota laut. Selain itu, hutan mangrove juga menjadi perisai bagi daerah pesisir dari adanya erosi, abrasi, dan intrusi air laut. Mangrove memiliki ekosistem yang unik karena berada pada daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Zona intertidal ini ternyata menyediakan keuntungan fisikal bagi pembangunan tambak budidaya, di mana zona ini memiliki pasang surut alami yang mampu mengisi dan mengosongkan tambak tanpa adanya pompa air. Keuntungan lain dari adanya pasang surut ini ialah mampu membawa benih dari spesies yang dibudidayakan, sehingga juga dapat meningkatkan keuntungan dengan menekan biaya benih. Selain itu, masih banyak lagi keuntungan lainnya bila kita melakukan kegiatan budidaya di wilayah habitat mangrove. Berdasarkan alasan inilah, banyak terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran. Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan konservasi. Konservasi sumber daya mangrove menjadi salah satu perhatian bagi kelompok organisasi non-pemerintahan atau yang biasa kita sebut dengan non-government organization atau NGO. Tekanan bermula dari adanya tuntutan internasional NGO untuk menghentikan kegiatan alih fungsi lahan yang banyak terjadi di kawasan hutan mangrove. Target utama mereka ialah industri budidaya dan secara spesifik adalah budidaya udang. Bahkan beberapa NGO juga melakukan boikot terhadap kegiatan impor udang. Kegiatan sosial ekonomi dan isu lingkungan harus mengimplementasikan kebijakan dan membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak untuk dapat mencapai kegiatan budidaya yang berkelanjutan. Lebih lanjut, mangrove friendly merupakan tipe aquaculture yang dapat berkontribusi dalam konservasi dan rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan. Dalam hal ini terdapat dua alternatif utama dalam mendukung sistem
yang berkelanjutan bagi pengembangan tambak budidaya dan konservasi mangrove, diantaranya ialah silvofishery dan mariculture. Silvofishery atau yang sering kita sebut sebagai wanamina dalam bahasa Indonesia merupakan kegiatan yang terintegrasi antara budidaya dan pengembangan mangrove di area yang sama. Kegiatan budidaya dengan input yang rendah dan terintegrasi dengan mangrove menyebabkan terjadinya pemanfaatan sumber daya menjadi lebih efisien, serta memberikan dampak negatif yang lebih kecil bila kita bandingkan dengan tambak budidaya pada umumnya. Selain itu, kegiatan wanamina ini juga memiliki pendekatan konservasi dan pemanfaatan kawasan mangrove yang memiliki kandungan nutrien yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas budidaya dan meningkatkan keuntungan ekonomi dari kegiatan perikanan tersebut. Dengan adanya sistem silvofishery ini, diharapkan konservasi mangrove dapat berjalan dengan lancar dan ekonomi masyarakat sekitar juga dapat terangkat. Dari tadi kita sudah mendengar berkali-kali tentang mangrove. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mangrove itu? Mangrove merupakan vegetasi khas daerah pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, di mana struktur internal mangrove meliputi semak yang tumbuh di tepi laut hingga pohon-pohon besar yang mencapai ketinggian 50 hingga 60 meter. Sementara itu, para ahli juga menyatakan bahwa hutan mangrove merupakan sebutan bagi komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon yang khas atau semak-semak yang memiliki ketahanan dan mampu tumbuh di daerah pesisir. Kawasan hutan mangrove memiliki beberapa manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Di antaranya ialah melindungi pantai dari abrasi, erosi, dan intrusi air laut, melindungi penduduk dari angin dan badai laut, sebagai tempat bertelur, tempat mencari makan, dan tempat bagi pemeliharaan ikan dan biota-biota laut lain. Selain itu, mangrove juga memiliki nilai ekonomi dari kayu dan buahnya, memiliki potensi wisata dan edukasi, mampu menyerap karbon dioksida dari udara sehingga mampu mencegah krisis iklim dunia, serta mampu menjaga produksi perikanan tangkap dan budidaya di daerah sekitar. Beberapa manfaat yang telah disebutkan tadi merupakan manfaat secara umum. Nah, kali ini kita akan membahas manfaat silvofishery terhadap ekosistem. Ekosistem mangrove memainkan peranan penting bagi ekosistem laut. Kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove memiliki dampak yang sangat besar pada jumlah dan jenis ikan hasil tangkapan. Hal tersebut dapat terjadi karena ekosistem mangrove merupakan tempat bagi proses regenerasi dan perkembangan ikan serta biota-biota laut lainnya. Selain itu, kerusakan ekosistem mangrove juga dapat berdampak terhadap kegiatan budidaya yang dilakukan di tambak-tambak sekitar wilayah pesisir. Berkurangnya luasan ekosistem mangrove karena adanya alih fungsi lahan dari hutan mangrove menjadi tambak, secara tidak langsung akan menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan. Semakin tinggi intensitas budidaya tambak dan alih fungsi lahan yang terjadi, maka akan menyebabkan limbah hasil budidaya tidak dapat terurai dengan baik, sehingga terbawa ke perairan laut dan menjadi sumber pencemaran baru bagi perairan laut tersebut. Secara perlahan terjadi akumulasi bahan pencemar, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi spesies yang sedang dibudidayakan dan berdampak pada produktivitas tambak-tambak perikanan di wilayah tersebut. Untuk mengantisipasi meningkatnya alih fungsi lahan dari hutan mangrove menjadi tambak, maka sistem silvofishery atau wanamina ini menjadi solusi terbaik. Tingkat produktivitas tambak wanamina pada umumnya berkaitan erat dengan perbandingan antara luasan kolam dan luasan mangrove. Semakin besar proporsi mangrove dibandingkan dengan tambak budidaya, maka akan semakin rendah produksi spesies utama yang dibudidayakan. Akan tetapi, hasil sampingan seperti kepiting, udang, ikan, dan kerang-kerangan justru semakin meningkat. Selain itu,
daya dukung mangrove terhadap produktivitas perikanan tangkap di perairan sekitar juga akan meningkat. Keuntungan lain yang didapatkan dengan terjaganya ekosistem mangrove yang ditunjang dengan sistem silvofishery ini adalah ekosistem lebih terjaga dan mampu menunjang kelestarian secara mandiri, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa perlu adanya restocking. Setelah mengetahui berbagai macam manfaat hutan mangrove terhadap ekosistem, kali ini kita akan membahas manfaat hutan mangrove dari segi ekonomi. Hal tersebut penting dibahas karena alasan terbesar dari adanya kegiatan alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak adalah karena permasalahan ekonomi. Nilai manfaat ekonomi dari hutan mangrove dibedakan menjadi ekonomi hasil perikanan dan ekonomi hasil hutan. Nilai ekonomi hasil perikanan dari ekosistem hutan mangrove diestimasikan dari besaran produksi perikanan yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove. Sebagai contoh, kita mengambil hasil penelitian Slamet Junadi tahun 2016 di wilayah pesisir Singkawang, Kalimantan Barat. Dalam penelitian tersebut, dikatakan bahwa produksi perikanan tangkap yang berasosiasi dengan hutan mangrove pada tahun 2008 adalah sebesar 456,2 ton per tahun atau senilai dengan 7.837.560.000 rupiah per tahun. Jika luasan ekosistem mangrove di pesisir kota Singkawang adalah sebesar 101,51 hektar, maka nilai manfaat langsung dari hasil perikanan ekosistem mangrove di pesisir kota Singkawang adalah sebesar 77.209.733,03 rupiah per hektar per tahun. Selain manfaat langsung, terdapat juga manfaat tidak langsung yang didapatkan dari adanya ekosistem mangrove di sekitar pesisir kota Singkawang. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai penahan abrasi yang bila dirupiahkan akan senilai dengan 3.768.311.400 rupiah per tahun dengan persentase sebesar 22,61%. Yang kedua, sebagai pencegah intrusi air laut dengan nilai sebesar 12.888.225.000 rupiah per tahun dengan persentase sebesar 77,32%. Dan yang ketiga, sebagai penyedia unsur hara dengan nilai sebesar 12.947.712,16 rupiah per tahun dengan persentase sebesar 0,08%. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa nilai manfaat tidak langsung yang didapatkan dari adanya hutan mangrove ini adalah sebesar 16.694.112,12 rupiah per tahun. Nilai-nilai yang disebutkan tadi hanyalah estimasi dari salah satu kota di Provinsi Kalimantan Barat. Maka, dapat kita bayangkan berapa besaran keuntungan yang akan kita dapatkan apabila penerapan hutan mangrove yang terintegrasi dengan kegiatan budidaya dapat dilakukan dan dapat dilaksanakan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Selain memiliki berbagai manfaat seperti yang telah kita sebutkan tadi, ternyata sistem silvofishery ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya ialah proses pengelolaan tambak silvofishery relatif lebih kompleks bila dibandingkan dengan tambak tradisional dan tambak intensif pada umumnya. Dibutuhkan perawatan mangrove agar mangrove tidak terlalu rimbun sehingga berpotensi untuk menurunkan produktivitas tambak. Selain itu, pemilihan spesies budidaya juga terbatas pada spesies yang berasosiasi dengan hutan mangrove. Apabila salah dalam pemilihan spesies, maka akan berakibat pada rendahnya hasil produksi budidaya.
Kawasan hutan mangrove merupakan bagian dari zona konservasi Greenbelt atau sabuk hijau, sehingga perlu adanya landasan hukum untuk menjamin terlaksananya pemanfaatan kawasan tersebut tanpa mengganggu kegiatan konservasi. Upaya untuk memberikan legitimasi kawasan hutan mangrove sebagai zona sabuk hijau di sepanjang pantai dan tepian sungai memiliki landasan hukum berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan tertanggal 30 April 1984. Yang diantaranya menyebutkan bahwa lebar zona sabuk hijau hutan mangrove adalah sebesar 200 meter. Surat keputusan bersama tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Departemen Kehutanan dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 507/BPHH/1990 yang diantaranya berisi penentuan lebar sabuk hijau pada hutan mangrove yaitu selebar 200 meter di sepanjang pantai dan 50 meter di sepanjang tepian sungai. Penentuan lebar zona sabuk hijau selanjutnya lebih dikuatkan kembali dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Dalam Kepres tersebut, ditetapkan bahwa perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pesisir dari adanya kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai, di mana kriteria sempadan yang dimaksud adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai minimum 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yang menyangkut konsep-konsep integritas ekosistem dan pemanfaatannya secara lestari. Berdasarkan pada bahasan-bahasan yang telah kita bicarakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa silvofishery atau Wanamina ini merupakan solusi terbaik dengan memanfaatkan integrasi antara usaha konservasi hutan mangrove dan kegiatan budidaya. Beragam manfaat yang kita terima dari adanya hutan mangrove menjadi alasan terbesar bagi kita untuk sama-sama menjaga kelestarian hutan mangrove dan ekosistem penunjang lainnya. Sehingga pada akhirnya kebutuhan akan produk perikanan dapat tercukupi dan permasalahan ekonomi serta ancaman bagi konservasi hutan mangrove dapat teratasi. Demikianlah pokok bahasan kita kali ini tentang silvofishery. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas kesalahannya. Saya Dwi pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.